Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzi. Saya mahasiswa Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sementara kita harus sudah mendownload aplikasi SPSS. Kemudian di sini saya akan menginput data dari buku Benuntun Metode Statistik. Kemudian datanya yang di Excel kita copy, akan kita pindahkan di SPSS. Kemudian kita pastekan di SPSS. Nah, sudah kelihatan datanya, namun datanya masih berantakan. Kemudian kita akan bisa merapikan di variabel view. Kemudian ini di responden. Kemudian kita buat di nomor 1 responden. Kemudian nomor 2 jenis kelamin. Kemudian umur. Kemudian nomor 4 pendidikan. Kemudian pendapatan. Kemudian yang nomor terakhir konsumsi. Nah, sini kita lihat di data view. Nah, ini sudah ada responden, jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, konsumsinya. Namun di jenis kelamin datanya kita potong. Nah, ini bisa disesuaikan, bisa kita rapikan. Nah, ini sudah kelihatan. Kemudian kita lihat di variabel view. Nah, tipe yang digunakan ini responden ini string, karena responden kan menggunakan huruf kata. Nah, jadi kita menggunakan string. Nah, jenis umur, pendidikan, pendapatan, konsumsi itu kita menggunakan numerik. Nah, kita terlihat angka semua. Kemudian width ini adalah jumlah karakter yang kita gunakan. Misalnya responden ini kita menggunakan 12. Nah, di sini ada karakternya yang terbanyak. Namun ini ada disesuaikan, bisa kita sesuai. Ini kita samakan 12. Kemudian pendidikan, kemudian pendapatan, kemudian konsumsi. Nah, di sini samakan 12. Kemudian kita lihat di data view. Nah, ini sudah jenis kelamin sampai konsumsinya, nilainya kan desimal, ada 2 angka di belakang koma, ada 2,00, 1,00, dan nah, data ini kita tidak menggunakan data desimal. Nah, ini kita akan membuat di desimalnya itu 0, supaya tidak ada 0 di belakang koma. Nah, ini kita lihat di data view. Nah, ini sudah ada tidak nilai desimal. Kemudian 0-nya tidak ada, agak terlihat sedikit. Kemudian kita lihat di data view. Nah, ini kita melihat kolom label. Dan ini akan itu memberi label. Namun variabel ini datanya tidak menggunakan labelnya. Kemudian ada kolom value. Kolom value ini digunakan pada. Kemudian data di view jenis kelamin pada kode 2, 1, nomor 2, 1, kemudian pendidikan 2, 2, ada 3, ada 5, ada 4, dan sampai seterusnya. Nah, di sini kita lihat di variable view. Nah, di sini keterangannya value di sini. Kemudian kita lihat jenis kelamin
labelnya kita buat laki-laki, valuenya kita buat 2 untuk perempuan. Kemudian di add, kemudian klik OK. Begitu juga pada pendidikan. Kemudian pendidikan juga pakai kode valuenya, satunya untuk SD, dua untuk SLTP, kemudian add, 3 untuk SLTA, kemudian di add 4 untuk D3 di add, kemudian 5-nya untuk S1 add, kemudian di OK. Nah, ini jadi sudah ada keterangannya kode pada data view. Namun di data view tidak ada perubahannya, masih ada data 1. Kemudian yang saya lihat di data di sini. Nah, di sini satunya untuk perempuan, 2 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan. Kemudian kita ke variable view. Kemudian kita ke kolom missing, misalnya tidak ada data yang diketahui atau hilang. Misalnya ya, kita buat 9 sampai 4 kali, kemudian klik OK. Kemudian pada konsumsi, kemudian 99 sama seperti pada kode pendapatan, kemudian klik OK. Kemudian kan ada bagian kolom ini kita bisa tentuin 12. Kita samakan aja pakai 12. Kemudian umur, pendidikan, kemudian pendapatan, dan yang terakhir konsumsi. Jadi sama. Nah, jika sudah, kita lanjut ke kolom ALEC. Kolom ALEC ini, nah, misalnya pada responden kita menggunakan F karena dia kan huruf F, jadi kita menggunakan tipe F. Sedangkan pada jenis kelamin hingga konsumsi ada left, ada right, ada center, ada right. Kemudian kita menggunakan center saja, rata tengah, kemudian di center. Ini saya akan menggunakan center semua ya. Nanti kita lihat di data view-nya. Nah, ini sudah rapi ya, sudah berada di datanya semua di tengah semua. Kemudian measure ini, bagaimana data yang akan dicat. Misalnya responden itu kan berupa nominal, ini kemudian jenis kelamin nominal, umur bentuknya skala, kemudian pendidikan menggunakan ordinal, kita menggunakan skala, kemudian konsumsi kita menggunakan skala. Kemudian ada role, dan sini saya akan menggunakan input. Kemudian kita ke data view. Nah, ini kan sudah semuanya. Nah, kita untuk mendapatkan objek, kemudian kita klik analysis, kemudian kita klik descriptive statistik, kemudian deskriptif. Nah, di sini kita bisa pilih variabel mana yang akan kita hitung. Umur, kemudian saya pilih pendapatan, kemudian ke konsumsi. Kemudian kita klik optionnya.
Nah, di bagian option ini kemudian bagaimana kita hitung atau kita cari, kemudian kita klik min sumnya, kemudian kita berapa standarnya, variannya, range, kemudian semua pilih, kemudian sini kita variabelkan, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah jadi ini sudah ada data terlihat nilai outputnya yang mana, ada range-nya, ada minimum, ada sampai kortasisnya. Kemudian yang tadi dicari umur pendapatan konsumsi, kemudian ini udah save outputnya. Nah, inilah cara penggunaan SPSS. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah.